Konflik sering terjadi dalam pertemanan, dalam keluarga, di tempat kerja atau di lingkungan masyarakat. Namun, mengatasi konflik bukanlah hal yang mudah. Jika masalah ini terus berlanjut, dapat menyebar dan menimbulkan berbagai masalah berbahaya seperti kekerasan yang harus dilaporkan ke pihak berwajib. Setiap orang perlu menguasai strategi penyelesaian konflik dalam kehidupan kerja, terlepas dari posisi mereka. Karena penyelesaian konflik membutuhkan partisipasi dari beberapa pihak. Hal ini karena ego masing-masing pihak, rasa puas diri pihak lain dan prioritas pribadi seringkali membuat konflik sulit untuk diakhiri. Lalu bagaimana solusi atau resolusi konflik yang tepat? Untuk mencegah hal-hal menjadi lebih buruk, berikut adalah beberapa cara untuk menyelesaikan konflik. Selamat datang di Metasel. Upgrade dirimu menjadi lebih baik lagi dan mulailah perjalananmu bersama kami. 1. Fokus pada pemecahan masalah. Langkah pertama dalam penyelesaian konflik adalah fokus pada pemecahan masalah agar dapat diselesaikan secara damai. Jangan terlibat dalam memenangkan argumen atau mencoba mencari tahu siapa yang benar. Ini hanya membuat lebih sulit untuk mengakhiri konflik. 2. Melakukan diskusi. Diskusi adalah bentuk penting dari resolusi konflik. Dengan kepala dingin, Anda bisa berdialog dengan pihak lain untuk mencari solusi. Pilih tempat yang netral dan waktu yang tepat untuk memungkinkan kedua belah pihak mendiskusikan masalah yang muncul dengan baik. Dalam percakapan ini, kedua belah pihak dapat menyampaikan sudut pandang dan keinginan mereka masing-masing. Ingat, bagaimanapun, bahwa komunikasi harus jelas dan spesifik. Ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah situasi serupa di masa mendatang. 3. Kontrol emosi. Cobalah untuk mengendalikan emosi Anda untuk mengatasi konflik. Cara mengatasi konflik selanjutnya adalah dengan mengendalikan emosi agar masalah tidak semakin parah. Meski tidak mudah, sangat penting untuk tetap tenang guna mencari solusi atas masalah di bawah pengaruh emosi. Bernapas dalam-dalam, berjalan-jalan sebentar, dan meregangkan otot dapat membantu Anda merasa tenang dan berpikir jernih. 4. Hindari membahas masalah lain. Saat berdiskusi, hindari membicarakan hal-hal lain yang tidak terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Hal ini dapat membuat pihak yang berkonflik merasa diserang oleh Anda dan mempersulit penyelesaian konflik. Itulah mengapa penting untuk mengetahui hal-hal yang perlu didiskusikan dan hanya membicarakannya. Jika Anda memiliki masalah lain yang perlu ditangani, coba diskusikan nanti. 5. Dengarkan baik-baik. Untuk menghadapi konflik yang tidak kalah pentingnya, seseorang harus mendengarkan dengan seksama. Saat orang lain sedang berbicara, jangan memotong dan menunggu giliran Anda. Melalui mendengarkan dengan cermat, Anda dapat melakukan kontak yang lebih dalam dengan perasaan Anda sendiri dan perasaan orang lain. Cara ini juga memungkinkan Anda mendapatkan informasi yang baik dan memudahkan orang lain untuk mendengarkan saat giliran Anda tiba. 6. Memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berpendapat. Beri pihak lain kesempatan untuk berbicara untuk menyelesaikan konflik. Jangan biarkan diri Anda mendominasi diskusi. Mintalah mereka berbagi pendapat mereka tentang masalah tersebut, dan langkah apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik ini. 7. Mintalah jeda saat Anda sedang emosi. Jika Anda merasa emosi selama percakapan, sebaiknya mintalah jeda. Menghentikan pembicaraan sejenak, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk memikirkan semuanya secara menyeluruh. Anda juga dapat melanjutkan percakapan saat Anda lebih tenang, memungkinkan Anda menyelesaikan konflik yang muncul secara efektif. 8. Dapatkan bantuan dari pihak ketiga. Jika kesepakatan tidak tercapai, pihak ketiga dapat ditugaskan untuk menengahi. Peran ini bisa datang dari orang yang dicintai atau dari para profesional yang membantu menyelesaikan konflik sehingga bisa berdamai. 9. Cobalah untuk saling memaafkan. Penyelesaian konflik tidak mungkin terjadi jika Anda dan pihak lain tidak mau saling memaafkan. Cobalah untuk melepaskan rasa kesal, dendam dan amarah yang saling menempel. Memberi atau meminta maaf kepada musuh, agar konflik benar-benar terselesaikan dan tidak berlanjut.
10. Buat kesepakatan bersama. Setelah kedua belah pihak menyatakan pendapat dan saling memaafkan, mereka juga harus mencapai kesepakatan bersama. Tentukan kesepakatan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak saja. Perjanjian ini dapat menentukan apa yang harus dilakukan atau disediakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Anda dan pihak lain dapat mengkomunikasikan keputusan ini. Setiap orang mungkin memiliki cara berbeda dalam menghadapi konflik. Namun, jika Anda kesulitan untuk mengatasi masalah tersebut, tidak ada salahnya mencoba berbagai cara yang telah disebutkan di atas. Saat Anda mengkomunikasikan perasaan, pikiran, dan kebutuhan orang lain secara jujur dan terbuka, Anda dapat menyelesaikan konflik dengan damai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video kami. Jika Anda terhibur, maka jangan ragu untuk berbagi video ini dengan orang-orang yang Anda kenal, beri like, dan pastikan Anda subscribe ke channel kami agar tetap update dengan video-video terbaru kami.